Salam Baraya. Berjumpa kembali bersama Bioskop Tetangga. Senang bisa menjumpai kalian di sini. Tentunya seperti biasa, admin akan menemani kalian semua untuk membawakan sebuah cerita dari sebuah film pilihan. Seperti yang akan admin bawakan kali ini, di mana terinspirasi dari kisah seorang perempuan bernama Echa. Kesaksian Echa ini pula yang pernah ditayangkan dan diwawancara di channel EJL5. Aku tuh tiba-tiba didatengin sama cowok, tapi kayak diajak berhubungan badan gitu bang. Lalu, seperti apa keseruan cerita ini? Yuk kita langsung saja simak sama-sama. Awal kisah kita diperlihatkan pada mimpi seorang wanita bernama Echa. Dalam mimpinya itu, Echa kerap kali didatangi seorang pria tampan dan gagah yang membuatnya tergoda. Tak hanya bertemu, mereka pun kerap kali berhubungan badan dalam mimpinya itu. Namun, tanpa Echa sadari, mimpi itu merupakan manipulasi jin yang menyukai dan datang untuk menyetubuhinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus cerita ini hingga akhir. Setelah terbangun dari mimpinya, Echa yang jarang tersentuh oleh suaminya, ia merasakan kepuasan luar biasa setelah apa yang ia alami dalam mimpinya itu. Meski belum lama mereka menikah, namun sejak mimpi-mimpi itu datang, seperti membawa suasana buruk di dalam rumah, membuat Echa kerap kali bertengkar dengan suaminya yang bernama Ariel. Tiap kali dikasih tahu selalu ngebantah. Mau kamu apa sih sayang? 3 tahun sejak pernikahannya dengan Ariel, pertengkaran demi pertengkaran kerap kali mewarnai rumah tangga mereka. Hingga suatu ketika, Echa yang mulai jenuh dengan rumah tangganya, ia pun menceritakan semua yang terjadi kepada sahabatnya yang bernama Ayu. Nikah 3 tahun kerjaannya ribut. Echa pun menceritakan kalau selama ini ia jarang disentuh oleh Ariel, dan kepuasan yang bisa ia dapat hanyalah dari mimpi-mimpi yang selama ini ia alami itu. Mendengar semua itu, Ayu yang tak ingin rumah tangga sahabatnya hancur, dia pun menyuruh Echa untuk bisa merubah penampilan dan bisa menarik hasrat serta gairah suaminya itu. Pulang kerja nanti kau langsung pulang. Rangsang dia. Malam harinya, menunggu Ariel pulang, Echa pun menjalankan apa yang disarankan sahabatnya itu. Dengan gaun putih yang seksi, serta polesan di wajah yang sangat anggun, Echa pun sudah siap untuk menyambut suaminya itu. Tak hanya tampil cantik, Echa pun sudah mempersiapkan kopi hangat dan makan malam yang selama ini jarang ia lakukan. Melihat semua itu, Ariel pun merasa senang melihat perubahan yang ditunjukkan istrinya itu. Sampai akhirnya, mereka pun melakukan hubungan suami istri yang sudah lama tidak mereka lakukan. Namun, seakan tak membiarkan mereka berdua bahagia, sosok jin itu kembali datang dan turut serta menyetubuhi Echa. Pagi harinya, senang dengan perubahan yang ada dalam diri istrinya, Ariel pun
sudah mempersiapkan makan pagi untuk Echa. Sayang, kamu masak. Sambil makan bersama, Echa pun terlihat senang karena hubungan mereka kini mulai membaik. Sayang, aku mau minta maaf. Ariel pun meminta maaf dan menyadari kalau selama ini ia jarang meluangkan waktunya untuk bersama Echa. Kita mulai dari nol lagi. Selesai makan bersama, Ariel lalu mengantarkan Echa ke tempatnya bekerja. Namun seakan tak senang melihat hubungan mereka mulai membaik. Tak hanya dalam mimpi, jin itu mulai menunjukkan eksistensinya di hadapan Echa. Ia pun dibuat ketakutan dan tak percaya karena pria yang selama ini ia lihat dalam mimpi, kini sudah berada di hadapannya. Setelah kejadian itu, Eka pun mulai merasakan mual dalam perutnya. Melihat Echa muntah-muntah, Ayu yang melihat itu, ia mulai khawatir dengan kondisi Echa, apalagi ia melihat cacing berada dalam muntahan Echa itu. Keesokan harinya, melihat Echa yang terus mual-mual, khawatir masuk angin, Ariel pun meminta bantuan Boksari untuk memijatnya. Perutmu juga perlu dipijat. Pantesan. Kenapa, Mbok? Setelah memeriksa perut Echa, Boksari mengatakan kalau rasa mual yang Echa alami itu merupakan efek dari kehamilan Echa yang kini sudah menginjak 3 bulan. Keesokan harinya, sesampainya di tempat kerja, Echa yang senang dengan kehamilannya itu, ia mengabarkan semua itu kepada teman-teman kerjanya. Bentar lagi kita punya ponakan. Semua temannya ikut senang dengan kabar itu, tapi lain hal dengan Ayu. Ia melihat ada kejanggalan dengan kehamilan Echa itu. Namun tak hanya teman-teman kerjanya, melalui WhatsApp, Echa pun mengabarkan kehamilannya itu pada adiknya yang bernama Emma. Sementara di lain sisi, Ariel yang juga merasakan kejanggalan atas kehamilan istrinya. Ia pun mengungkapkan kecurigaannya itu kepada teman kerjanya. Mungkin Echa hamil 3 bulan. Ariel pun menceritakan kalau baru saja semalam ia berhubungan. Setelah selama 6 bulan ini belum pernah ia melakukan itu. Keesokan harinya, untuk meyakinkan kecurigaannya, Ariel pun membawa Echa ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan medis. Namanya juga dukun bayi, ya kan? Tapi tidak ada fetus dari hasil pembuahan. Di sana dokter pun menegaskan kalau dugaan Bo Asih itu salah, karena setelah dokter memeriksanya, ia menyatakan kalau tidak ada tanda kehamilan dalam perut Echa. Berlebihan, otak jadi mengirim sinyal ke... Dokter pun menegaskan kalau itu mungkin hanya delusi yang dialami oleh Echa. Kecewa bercampur bingung dengan kondisinya, Echa pun mengungkapkan hal itu kepada Ayu. Kata dokter aku nggak hamil, yuk. Tapi ada yang bergerak di perut aku. Meski dokter telah menyangkal kehamilannya, namun Echa dibuat bingung karena ia merasakan ada sesuatu yang sering bergerak dalam perutnya itu. Aku tahu orang yang bisa bantu kau. Mendengar semua itu, Ayu yang khawatir mengajak Echa untuk menanyakan hal itu pada seorang ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja mereka sampai di sana, sang ustadz bisa merasakan adanya sosok jin yang terus mengikuti Echa. Masuk sini, masuk. Ayo masuk. Di sana Ayu pun menjelaskan apa yang dialami oleh Echa selama ini, termasuk mimpi-mimpi aneh yang sering Echa alami. Begini. Mendengar semua itu, Pak Ustadz pun yakin kalau yang berada dalam perut Echa itu
bukanlah Janin, melainkan sosok jin yang menyukai Echa. Tandai dengan apa? Ya mimpi yang aneh-aneh itu. Namun bukannya mendengar, merasa tak masuk akal, Echa malah membantah apa yang dikatakan Ustadz itu. Ini badan saya, Pak Ustadz. Semua nggak percaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengantarkan Echa kembali ke rumahnya, tak lama Ayu pun berpamitan untuk pulang. Namun belum jauh ia mengendarai motor, seekor anak kucing terlihat menghalangi perjalanannya itu. Woi, budak kecil. Khawatir bisa tertabrak kendaraan lain, Ayu pun memindahkan kucing itu ke tempat yang lebih aman. Namun baru saja Ayu meninggalkannya, kucing itu kembali bersuara, seakan-akan memanggilnya. Aku nih nak balik, aku. Namun baru sekejap saja, Ayu pun dibuat heran karena kucing itu sudah tiada. Kucing, kucing. Mana kau nih? Namun kala Ayu mencari keberadaan kucing itu, tiba-tiba saja seakan tak suka dengan Ayu yang ikut campur urusannya, jin itu menampakkan diri di depan Ayu dan mengejarnya. Namun saat Ayu terpojok di sebuah lorong bangunan yang belum jadi, tiba-tiba saja sebongkah beton menimpa Ayu hingga tewas. Semua hal itu pula rupanya dimimpikan oleh Echa yang kala itu baru saja tertidur. Mendapat firasat yang buruk, Echa pun langsung menuju keluar. Dan benar saja, apa yang ia mimpikan tadi merupakan sebuah kenyataan yang telah terjadi. Keesokan harinya, sambil terus meratapi kepergian Ayu, Echa pun kini mulai menyadari kalau mimpi-mimpinya selama ini bukanlah sekedar mimpi biasa. Aku pikir cuman mimpi. Aku nggak tahu kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Echa pun mulai sadar kalau mimpi-mimpi anehnya selama ini mungkin saja itu sebuah kenyataan yang tidak ia sadari. Tapi aku tahu cara untuk benerin ini semua. Singkat cerita, didampingi Aril dan adiknya yaitu Emma, Echa yang mulai tersadar. Ia kembali menemui Ustadz untuk minta bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kala itu, sang Ustadz pun langsung melakukan ruqyah untuk mengeluarkan jin yang berada di perut Echa. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Jin yang berada dalam tubuh Echa itu pun mengatakan bahwa tak ada siapapun yang akan bisa memisahkannya dari Echa yang kini sudah menjadi pengantinnya. Melihat jin itu semakin galak, Ustadz pun mengerahkan segala kemampuannya. Kasih dia minum. Astagfirullahaladzim. Setelah berhasil mengeluarkan jin itu, Ustadz pun mengatakan bahwa jin itu bernama Dasim yang telah mencintai Echa dan tak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang hendak memisahkannya. La ilaha illallah. Echa, 2 minggu berlalu, jin itu sudah tak mengganggu Echa lagi. Kehidupan rumah tangganya bersama Aril pun kembali harmonis. Aku ada kesempatan untuk naik pangkat. Hingga suatu ketika, Aril yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari tempatnya bekerja, ia pun mengatakan kalau selama 1 minggu ia diharuskan mengikuti pelatihan di luar kota. Sayang kalau ada kesempatan kayak gini malah disia-siain. Meskipun sedikit berat karena harus ditinggal, namun mengetahui kesempatan itu, Echa pun mengizinkan Aril untuk mengikutinya. Aku yakin ini yang terbaik untuk kita ke depannya. Singkat cerita, selepas kepergian Aril, Echa yang merasa takut sendirian di rumah, ia meminta bantuan adiknya yaitu Emma untuk menemaninya. Namun, karena ada satu hal yang tak bisa ia tinggalkan,
malam itu Emma belum bisa menemani Echa. Tapi meski demikian, Emma pun berjanji untuk menemani Echa esok malam. Esok malam deh Kak, aku janji. Takut bercampur trauma akan mimpi-mimpi waktu itu, Echa tak berani tidur di kamarnya dan memilih untuk begadang di depan TV. Namun, lepas tengah malam dan rasa kantuk yang begitu hebat, Echa pun akhirnya ketiduran di atas kursi. Saat Echa tertidur pulas, mimpi itu kembali datang, di mana ia berada di tempatnya bekerja, dan dalam mimpinya itu, ia kembali diteror oleh jin yang selama ini mengganggunya. Jin itu mengatakan kalau Echa sampai saat ini masih menjadi miliknya. Keesokan harinya, Echa yang masih shock dan ketakutan akan mimpinya semalam, ia menceritakan ketakutannya itu kepada Emma. Aku pikir semuanya udah baik-baik aja, tapi malah... Udah dong Kak. Meski Emma mencoba menenangkan Echa, namun Echa yang masih khawatir. Ia takut kalau jin itu akan kembali datang dalam mimpinya malam ini. Aku yakin kok kita bisa ngelewatin malam ini. Sayang. Dan saat Ariel menghubunginya, Echa pun mengatakan apa yang ia alami itu kepada Ariel. Mendengar semua itu, Ariel yang khawatir memutuskan untuk kembali pulang dan akan membawa Echa kembali ke tempat Ustadz. Khawatir terjadi apa-apa, Ariel pun menyuruh Emma untuk bisa menjaga Echa agar tidak tertidur sampai ia tiba. Iya ngerti mas, aman kok. Tepat di tengah malam, kala rasa kantuk mulai datang, Emma terus berusaha agar Echa tetap terjaga. Kak, jangan tidur Kak. Meski Emma terus mengajaknya ngobrol, namun rasa kantuk yang Echa rasakan membuatnya tak mampu lagi untuk membuka mata. Dan saat Echa masuk ke dunia mimpinya itu, tiba-tiba saja Echa. seakan menjadi kenyataan. Jin yang berada dalam mimpi Echa itu tiba-tiba menarik Emma dan menyeretnya keluar. Dan saat Echa kembali terbangun, semua sudah terlambat. Jin itu kembali masuk ke dalam perut Echa. Melihat itu sekuat tenaga Echa pun mencoba mengeluarkan jin itu. Beberapa waktu berlalu, Ariel yang kala itu baru tiba. Ia menemukan Echa yang sudah bersimbah darah dan pingsan di kamar mandi. Sayang. Sementara itu, mendengar teriakan Ariel yang meminta tolong, Emma yang baru tersadar pun langsung menghampirinya. Singkat cerita, melihat situasi yang terjadi, tak menunggu lama, Ariel pun membawa Echa kembali ke rumah Pak Ustadz. Dibantu para santrinya, Ustadz pun langsung melakukan ruqyah untuk menyembuhkan Echa kembali. Sementara itu, di alam jin, Echa yang tertawan di sana harus berjuang untuk bisa keluar. Sementara di lain sisi, Ustadz terus mengerahkan kemampuannya untuk melawan jin itu yang semakin berbahaya.
Namun tak seperti yang pertama, kali ini jin itu sudah semakin kuat, membuat Ustadz pun kewalahan. Melihat semua itu, Ariel pun membisikkan di telinga Echa untuk tetap kuat dan melafalkan sebuah doa yang diajarkan Ustadz. Dengan ketulusan dan rasa sayang Ariel, akhirnya doa itu pun sampai di telinga Echa dan ia pun terus melafalkannya. Dan dengan doa itu, membuat alam jin bergetar dan membuka pintu yang mengurung Echa di sana. Akhirnya, meski dengan susah payah, namun Echa mampu melawan dan kembali tersadar. Alhamdulillah, dengan pertolongan Tuhan, Echa mampu melawan dan jin itu pun akhirnya tak berani lagi untuk mendekatinya. Dan film pun telah berakhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dan dilindungi dari segala fitnah iblis. Terima kasih admin ucapkan untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa push like jika kalian suka, subscribe jika kalian belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hanya di Bioskop Tetangga.